Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faria, saya dari Manajemen Pemasaran kelas C. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi 09 mengenai pengelolaan penawaran pasar. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi 09 ini, yang pertama adalah opsi produk baru, yang kedua adalah pengembangan produk baru, dan yang ketiga adalah komersialisasi produk baru. Pada opsi produk baru terdapat dua opsi. Yang pertama, membeli atau membuat, dan yang kedua, jenis-jenis produk baru. Membuat atau membeli maksudnya adalah perusahaan dapat menambahkan produk baru melalui akuisisi atau pengembangannya. Terdapat tiga bentuk akuisisi. Yang pertama, perusahaan dapat membeli perusahaan lain. Yang kedua, mendapatkan hak paten dari perusahaan lain. Dan yang ketiga, membeli lisensi atau waralaba dari perusahaan lain. Lalu jenis-jenis produk baru. Maksudnya adalah produk baru mencakup dari produk baru di dunia yang menciptakan pasar yang baru, pengembangan minor pada produk, maupun revisi pada produk yang ada. Ada proses pengembangan produk baru. Sebelumnya saya ingin menjelaskan pengembangan produk baru itu apa. Pengembangan produk baru itu adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Lalu, proses pengembangan produk baru yang pertama itu ada gagasan produk. Maksudnya itu adalah pengembangan produk dimulai dengan suatu pencarian gagasan bagi produk baru. Sumber gagasan dapat diperoleh dari konsumen, penjual, R&D, dan teknisi. Lalu ada penyaringan. Maksudnya adalah usaha untuk menghilangkan gagasan yang tidak berhubungan dengan kemampuan, keahlian, atau tujuan perusahaan. Lalu ada pengujian konsep. Maksudnya itu, perusahaan menggunakan riset pasar untuk mendapatkan input dari konsumen. Selanjutnya ada pengembangan strategi pemasaran. Pada pengembangan strategi pemasaran ada tiga bagian. Yang pertama, menjelaskan ukuran, struktur, dan perilaku pasar sasaran, posisi produk yang direncanakan, serta penjualan, pangsa pasar, dan laba yang diinginkan dalam 5 tahun pertama. Bagian kedua, strategi menggambarkan harga, strategi distribusi, dan anggaran pemasaran yang direncanakan untuk produk-produk tersebut dalam tahun pertama. Bagian ketiga dari rencana strategi pemasaran menjelaskan penjualan jangka panjang dan sasaran laba serta strategi pemasaran selanjutnya. Lalu ada analisis bisnis. Maksudnya itu adalah perusahaan kemudian melakukan perbandingan antara biaya dan manfaat dengan tujuan untuk melihat apakah produk memenuhi tujuan profitabilitas minimum. Lalu ada pengembangan prototipe. Maksudnya itu dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah produksi yang terjadi. Lalu ada pengujian produk dan uji pemasaran. Maksudnya itu adalah perusahaan menjalankan produksi terbatas dan menguji produk tersebut untuk melihat apakah produknya memenuhi persyaratan kinerja. Dan yang terakhir adalah komersialisasi. Maksudnya itu adalah jika hasil uji positif, perusahaan akan memulai produksi dan pemasaran berskala penuh. Lalu, ada tantangan dalam pengembangan produk baru. Yang pertama, tuntutan untuk berinovasi. Yang kedua, kesuksesan produk baru. Dan yang ketiga, tingkat kegagalan produk baru. Imperatif inovasi. Inovasi berkelanjutan merupakan suatu keharusan agar perusahaan mampu mengidentifikasi dan mengukur peluang pasar baru dengan cepat. Lalu ada keberhasilan produk baru. Sebagian besar perusahaan memfokuskan diri pada inovasi tambahan.
Keberhasilan dalam mengembangkan produk baru itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, produk unik dan superior. Yang kedua, konsep produk yang didefinisikan dengan baik, seperti pasar sasaran, manfaat produk, dan lain-lain. Dan yang ketiga, sinergi teknologi dan pemasaran, kualitas pelaksanaan di semua tahap, dan daya tarik pasar. Lalu ada faktor yang dapat membuat kegagalan produk. Yang pertama, kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu, pasar yang terbagi-bagi, kendala sosial dan pemerintah, mahalnya proses pengembangan produk baru, kekurangan modal, waktu pengembangan yang lebih singkat, dan siklus hidup produk yang lebih singkat. Lalu ada pengaturan pengorganisasian. Pada pengaturan pengorganisasian ada dua, yaitu mengorganisasikan pengembangan produk baru dan menyusun anggaran untuk pengembangan produk baru. Dan yang terakhir adalah komersialisasi produk baru. Komersialisasi adalah serangkaian upaya dari pengembangan dan pemasaran sebuah produk atau proses dan penerapan proses dalam kegiatan produksi. Adapun tahapan komersialisasi, ada 5 tahapan. Yang pertama, invensi atau ide. Maksudnya itu adalah serangkaian upaya dari pengembangan dan pemasaran sebuah hasil invensi. Kegiatan ini cukup kompleks dengan melibatkan berbagai aspek yang mencakup kebijakan ekonomi, sumber daya manusia, investasi, waktu, dan lingkungan pasar. Lalu ada aplikasi paten. Maksudnya itu, untuk melindungi suatu invensi maka diberlakukan lisensi. Lisensi adalah hak pakai dari suatu temuan dalam periode tertentu di wilayah tertentu sebagai pengganti uang atau kompensasi lainnya. Selanjutnya ada pengembangan produk. Maksudnya itu adalah tahapan di mana sebuah invensi diwujudkan dalam bentuk produk dan produk tersebut disesuaikan atau dikembangkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Pengembangan produk dilakukan dengan mempertahankan fungsi utama dari produk yang telah diciptakan. Lalu ada produksi produk. Maksudnya itu adalah produk hasil invensi yang telah dikembangkan, diproduksi sesuai dengan permintaan yang ada. Dan yang terakhir adalah tahapan pemasaran produk. Maksud dari pemasaran produk itu bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk itu cocok dengan pelanggan dan selanjutnya menjual produk tersebut. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.